Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Sentra Bina Prestasi dan seluruh dewan guru dan tenaga pendidik serta siswa-siswi Sentra Bina Prestasi yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan hadir di sini untuk melaksanakan salah satu tugas saya dalam menjalankan proses pendidikan guru penggerak pada modul 1, yaitu berbagi praktik baik. Di sini saya akan sedikit berbagi apa yang sudah saya dapatkan, gambaran saja karena di sini saya baru ada di modul titik 1. Namun sebelum pembahasan dimulai, ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sentra Bina Prestasi yang mudah-mudahan dapat terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sentra Bina Prestasi atas sambutan baiknya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi berbagi baik praktik baik tentang budaya positif. Ini adalah salah satu modul yang keempat dari modul 1. Ada 1.1, 1.2 dan 1.4 atau akhir dari modul titik 1. Dalam guru penggerak sendiri ada 3 modul 1, 2, dan 3. Dan ini adalah modul 1. Dan pertengahan bulan ini tanggal 14 Juni adalah deadline untuk tugas akhir di modul 1. Baru berikutnya akan melakukan di modul 2 di pertengahan berikutnya, pertengahan Juni. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Ini profil singkat. Saya lahir di sini sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Langsung saja riwayat pendidikan. Saya juga SD-nya di Suwaresmi, SMP di Combreng, saya SMP-nya di Brebes. S1-nya saya ngambil jurusan pendidikan matematika di IAIN Syekh Cirebon, lulus tahun 2016. SBG dulu, biar agak fokus. Boleh kan jawab ya? Lu nggak ada hadiahnya, nanti ada. Ini gampang kok. Apa jawabannya? Asam? Ya, masih fokus ya? Coba lagi. Pinter ya? Pinter. Lagi. Seng ya? Seng segeris. Mulut, pahit, ini terlipa, ini hidupnya nendang. Sariawan. Hebat-hebat ya. Cekak ya. Kesenangan. Baik aja. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama paradigma perubahan itu yang paling pertama dulu, karena memang yang dibutuhkan dalam pendidikan kita saat ini adalah perubahan. Dalam artian selama ini kan kita kalau bahasa itu lemah, udah enak kayak gini, kita terlalu terpaku pada zona nyaman kita. Yang keduanya disiplin positif, nanti beberapanya akan saya sampaikan. Yang pertama paradigma perubahan. Coba Bapak Ibu dikepalkan tangannya. Dikepalkan tangannya. Yang pertama, jadi gini, diibaratkan di dalam tangan Bapak Ibu ada barang berharga. Ini yang sudah pernah dipraktekkan dulu waktu di sini ada seminar, kalau nggak salah pernah ada yang mirip serupa seperti itu. Ketika tangan Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga, dikepalkan tangannya. Pertama,
Kalau ada teman Bapak Ibu yang meminta untuk membuka, ya, apakah Bapak Ibu mau membukanya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti teman Bapak Ibu yang membukanya dengan secara paksa? Mengapa? Dan jelaskan. Dan yang terakhir, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, itu ya. Jadi ibaratkan ada sesuatu yang berharga dalam diri kita, tapi siapa yang mampu mengontrol diri kita? Ya jelas, diri kita sendiri. Siapapun orang yang merayu, membujuk, bahkan menekan, memberikan ancaman untuk membuka tangan Bapak Ibu, tetap yang akan membuka tangan kita ya diri kita sendiri. Kontrol sepenuhnya ada diri kita, termasuk kepada siswa. Sebesar apapun tekanan kita, sedahsyat apapun ancaman kita, tetap yang mau berubah, yang mau merubah dirinya ya siswa itu sendiri. Di dalam paradigma perubahan ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi kita bahas. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid itu sebuah ilusi. Guru sejatinya tidak bisa mengontrol murid. Karena tadi murid siapapun yang bisa mengontrol dirinya, yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, termasuk murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, karena nggak semuanya. Tadi sebagus apapun nasihat, apa bahasanya ya? Ini yang namanya anak itu sekuat apapun ya, tetap aja nggak mau berubah anak tuh. Kenapa ya tadi? Yang mau kembali lagi yang mengontrol anak, berubahnya anak, baik buruknya anak ya anak itu sendiri. Mau berubah atau tidak? Tadi perbuatan positif apapun kadang kita tidak bisa menerima. Mungkin Bapak Ibu pernah sampai ya, udah dinasehati, udah dipanggil orang tuanya, apa harus dipanggil konselor atau dokter psikolog gitu kan? Dan yang bisa merubah itu anak itu sendiri. Yang bisa merubah di sini yang ada ilusinya tetap. Walaupun ia memang harus berubah, tapi apa? Nah, nanti ada lagi di berikutnya, ada di slide berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang di antara kita kadang menyalahkan ya, atau membuat anak merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter sebuah ilusi. Dan kembali lagi kemauan dan keinginan untuk berubah itu ada dalam dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering ya, kadang orang dewasa, saya mau lebih tua, saya mah guru, saya bisa menekan murid. Itu adalah sebuah ilusi dan tidak dibenarkan. Paradigma perubahan, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kebutuhan kita sama menurut stimulus respon, padahal kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan dasar manusia nanti di slide berikutnya ini kebutuhan kita itu berbeda, keinginan kita berbeda. Orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di desa kebutuhannya berbeda. Orang yang tinggal di pegunungan dan yang di pesisir lautan pun kebutuhannya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nggak bisa kita menyamakan setiap orang berdasarkan diri kita, nggak bisa, karena dari setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, termasuk tentang kita, tentang guru. Setiap anak pasti memiliki penilaian yang berbeda walaupun terhadap satu guru. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kenapa? Ya, tadi kita justru harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Setiap anak itu berbeda dan istimewa, dan kita harus memperlakukannya juga secara berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan untuk perilaku yang buruk sekalipun itu memiliki tujuan. Makanya kita harus mengulas setiap perilaku yang dinilai buruk, apa tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk segala macam itu paksa aja. Menurut stimulus respon. Menurut Terpel harus ada kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, artinya seorang siswa ya diajak berkolaborasi. Ya, dengan penekanan untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu. Pilihan-pilihan untuk sesuatu yang baru. Dia akan oh iya ya, harusnya saya seperti ini. Model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut kontrol model berpikir menang dan menang. Semuanya harus merasa menang atau dimenangkan. Tidak ada yang kalah di dalamnya. Jadi ketika intinya bahasa perdebatan antara guru dan murid, semuanya harus merasa menang. Guru merasa menang karena muridnya menurut, murid pun merasa menang karena mendapatkan pilihannya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan yang dibaca cara penerapan untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran. Nah, ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, bukan untuk tadi ya. Kalau menurut teori respon tadi memaksa orang lain, tapi saya justru untuk menyadarkan orang serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ancaman hukuman. Ya. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin positif dalam dirinya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa, ada 6 sebenarnya. Di sini saya hanya memaparkan beberapa saja, hanya 2. Menurut Ibo FIP, ada beberapa nilai-nilai kebajikan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Dan itu semuanya harus disepakati, harus ada di dalam sebuah kelas yang terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, yang kedua, ini juga salah satu nilai-nilai kebajikan yang sering digaungkan di sekolah-sekolah, yaitu profil belajar Pancasila, yang memang tujuan dari kesemuanya itu ya sana, yaitu mewujudkan nilai profil belajar Pancasila. Ada 6 aspek, yaitu beriman, religius, berarti ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kadang kita melalaikan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ketika ada anak yang melakukan tindakan perilaku buruk, kita akan melalaikan beberapa 5 seperti ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang pertama, bertahan hidup. Kadang kita itu ketika ada anak misal melakukan kesalahan, kita nggak pernah tahu. Bahkan jarang saya melihat dulu, kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Kita belum pernah tahu bahwasanya mungkin kesalahan, kelalaian, malas belajar yang dirasakan oleh anak salah satunya memang belum makan, bahkan kurang makan. Tempat tinggal juga sama. Mungkin anak-anak yang mungkin kelihatan memang selalu melakukan tindakan-tindakan negatif, salah satunya mungkin tempat tinggalnya yang kurang nyaman. Ada keamanan yang terancam, tekanan-tekanan di rumah, tekanan-tekanan dari temannya gitu. Dan yang paling itu kesehatan juga. Mungkin dia lagi kurang sehat. Yang kedua, cinta dan rasa diterima. Salah satu kebutuhan yang kedua, setiap dari kita semua manusia butuh yang namanya cinta dan rasa diterima. Seorang anak kadang pasti merasa pengen diterima, dipedulikan, diajak berbagi, diajak kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok, tidak ditertibkan, tidak merasa dirinya sendirian, tidak merasa kesepian karena ada teman yang menemani. Mungkin salah satu kenapa ada anak yang melakukan kesalahan pun salah satunya karena mereka merasa dirinya sendirian.
Yang kedua penguasaan. Kadang kita itu punya apa ya, dalam diri kita itu punya rasanya harga diri. Bahasanya harga diri saya nggak bisa gituin seperti itu. Kita juga harus bertanya ya, sering bertanya kepada anak-anak saat bapak kesalahan, apa sih yang dia bela? Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Pasti mungkin tidaknya dia merasa harga dirinya disepelekan atau diinjak-injak. Dan setiap anak juga pengen memimpin, minimal buat dirinya sendiri. Dia pengen memimpin dirinya. Bahkan pasti punya juga keinginan untuk memimpin orang. Setiap orang pasti punya kebutuhan untuk memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Terus prestasi diakui dan didengar. Makanya tadi setiap anak juga butuh ya, butuh pengen berprestasi. Tapi sama ya, semua pasti pengen berprestasi, pengen diakui dan pengen didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Di sini seorang anak juga butuh kebebasan dalam arti di sini mandiri, memiliki pilihan ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru maupun mengendalikan dirinya. Karena setiap orang pasti tidak ingin dikendalikan. Setiap orang pengen mengendalikan diri sendiri dan memiliki pilihannya sendiri. Yang terakhir, kesenangan bermain, humor, sesuatu. Ini yang banyak dilakukan anak-anak kita. Lempar-lempar galon, lempar-lempar apa itu, tatabuhan. Karena tadi anak butuh kesenangan. Hanya saja mungkin tugas kita yaitu meluruskan atau menawarkan pilihan yang baru. Nih ada ruang kesenian. Kalau tatabuhan nyakar di sana sok. Nih ada drum band, ada drum sok sana, ada tatabuhan, ada wadahnya dikasih pilihan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia ada 3 yang mendasari motivasi seorang manusia, termasuk anak diri kita. Yang pertama, kadang anak itu melakukan A. Apa tujuannya? Jadi saya nggak mau dihukum pak, nggak mau kena apa, kena razia atau apa. Motivasinya tadi ketika anak kenapa kamu mengerjakan tugas? Takut dihukum. Alasan yang kedua, kenapa kamu mengerjakan tugas? Pengen dapat nilai. Iya kan? Pengen mendapatkan nilai. Nah yang terakhir, ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap anak. Mengapa kamu mengerjakan tugas? Tadi saya pengen menghargai diri saya sendiri. Ketika saya melakukan tugas ini, saya akan mendapatkan ilmu. Artinya dengan ilmu saya akan merasa diri saya lebih berharga. Atau intinya dari itu untuk menjadi orang yang memiliki nilai yang mereka yakini. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaannya ya. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman dulu ya Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana. Nah, datang keluarga tiba-tiba aja kita hukum. Kenapa? Enggak ada rencana sama sekali. Kita nggak punya rencana, kita lagi duduk nyaman, tiba-tiba ada anak melakukan pelanggaran tidak terencana, itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, kok saya hukumannya? Kok? Makanya, Pak, kok saya disuruh ini? Bu, kok saya disuruh gini? Nah, ya kan kamu kan salah. Nah, itu namanya hukuman. Bersifat satu arah. Ya hanya guru yang menentukan. Di sini murid tidak pernah dilibatkan. Yang kedua berupa fisik. Dasar kamu itu bla 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 bla. Itu fisik apa verbal. Baik verbal maupun non verbal. Psikis pikirannya diganggu segala macam. Itu namanya hukuman. Yang kedua konsekuensi terencana. Nah nanti mungkin saran saya beberapa ibu semuanya di awal ajaran baru, siapapun yang menjadi wali kelas, kita itu wali kelas harus membuat namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, ya keyakinan kelas nanti dijelaskan di berikutnya ada. Intinya nanti ketika keyakinan kelas itu sudah ada, di sekolah ini nggak ada lagi hukuman, yang ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Yang pertama rencana, disepakati sesuai peraturan. Karena pada waktu dibuatnya murid dilibatkan, jadi murid tahu
murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang nggak nyaman, kan siapa lah yang mau menghadapi konsekuensi yang tidak diduga gitu kan, atau konsekuensi yang membuat tidak nyaman lah. Misal ada keyakinannya tidak menghargai apa gitu, konsekuensinya pasti kan misalkan meminta maaf. Karena meminta maaf aja, karena setiap anak untuk meminta maaf pun itu sesuatu yang tidak nyaman, karena susah nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Di sini ya sama-sama tugas semua guru ya memonitor murid. Terakhir, restitusi. Ini waktu saya mendengar pertama kali mendengar restitusi itu kan konotasinya buruk ya, karena dekat sekali dengan kalimat atau kata-kata yang tidak baik. Tapi ternyata restitusi itu maknanya baik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Intinya restitusi itu berdiskusi, ngobrol antara guru dengan murid yang melakukan kesalahan apa harusnya seperti apa gitu kan. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu inginkan, mengapa kamu melakukan hal itu. Intinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bermakna yang harus dilontarkan oleh guru saat melakukan restitusi terhadap siswa. Kolaboratif untuk mengajarkan guru untuk mencari solusi sendiri, biar murid memiliki tindakan sendiri. 5 posisi kontrol guru. Lanjut aja, biar Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5, mungkin pernah melihat ya, mendengar ini. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru menurut Diane Goshen. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok. jadi di sini guru tidak memberikan ruang untuk si anak berbicara, dan kalimat-kalimatnya juga menyulitkan ya, ada seperti pemalas dan segala macamnya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Hukumnya Mbak, saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang amat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, sambil menikmati sajian. Nah, tadi 5 posisi kontrol ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu dalam melihat semuanya seperti apa penerapannya dan apa dampak-dampaknya.
Jadi marilah kita menjadikan bahan refleksi untuk diri kita semua sebagai guru, sikap atau posisi seperti apa yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan dalam rangka mendisiplinkan siswa-siswa kita di sekolah. Mudah-mudahan karena tadi ya posisi yang paling ideal itu ada posisi manajer, sama saya juga masih belajar ya untuk menjadi seorang guru yang dapat menerapkan posisi manajer ketika di sekolah. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini mungkin bisa jadi apa ya? Acuan kita dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif di sekolah? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jawabannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kemungkinan jawabannya yaitu keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan? Karena untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang seperti kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan tadi yang banyak ya, keselamatan, kesehatan, menghargai, menghormati, ya, keamanan dan sebagainya. Contoh, ini untuk kelas 7 mungkin bisa diterapkan. Ini hanya ada 3, ada keyakinan hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ada 3 keyakinan yang dibuat. Jadi contoh ya. Jadi di kelas nanti saran saya, wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Setiap keyakinan ada poin-poinnya, dan poin-poinnya itu tidak boleh mengandung kata negatif. Tidak boleh. Jangan membuang sampah sembarangan, diganti. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengambil hak orang lain, diganti, kembalikan barang yang sudah dipinjam. Seperti itu. Jadi mengganti kata jangan menjadi kalimat yang positif. Nah, mungkin karena apa? Contoh, jangan mengambil hak orang lain, jangan mengambil barang milik orang lain. Itu apa? Nilainya, keyakinannya, yaitu menghargai dan menghormati. Dimunculkan itu nilai-nilainya, baru kita konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sebutkan juga. Ketika ada anak yang melanggar, apa konsekuensinya? Ada. Ketika dia membuang sampah, apa konsekuensinya? Ada. Artinya apa? Anak dilibatkan, dan itu dilakukan dengan kesepakatan antara wali kelas dengan siswanya. Yang terakhir, ujung dari itu yaitu segitiga restitusi. Salah satu tadi di video yang terakhir adalah posisi manajer, yaitu posisi di mana sang guru melakukan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, ketika ada anak yang tadi terlambat, itu menstabilkan identitas dulu. Jadi kita menyadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa nak, setiap orang juga pasti punya salah. Ya kan? Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Bahkan bapak pun waktu dulu sekolah pernah kok terlambat. Nah itu agar anak iya ya, kita juga manusia pasti berhak menstabilkan dulu identitasnya dirinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa ya yang kamu butuhkan nak, biar kamu tidak terlambat lagi? Apa yang harus kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Kamu tentunya punya alasan kan? Nah, bagaimana kamu untuk memperbaiki? Nah, selanjutnya keyakinan apa yang harus kamu sepakati tadi dengan guru wali kelas? Terlambat, apa konsekuensinya? Apa keyakinannya? Gitu kan? Nah, yang terakhir, terima kasih, selamat bahagia untuk kita semua. Mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, terima kasih untuk partisipasinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih pada Pak Imam yang sudah berbagi praktik baik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Namun ada beberapa hal yang
memang itu sudah lama sekali dari daerah saya. Makanya sudah sempat ngobrol dengan Pak Imam secara face to face ya. Itu berkenaan dengan siswa yang memang seperti tadi ada 3 yang terakhir untuk bisa memberikan keyakinan ataupun sanksi di antara konsekuensi siswa. Sementara untuk kembali ke guru sendiri, kita sendiri kadang-kadang sudah keluar ilfil Pak ya, ilfil dahulu. Jadi ketika memang saya pribadi lah yang sering saya lakukan ketika ke siswa, Neng coba bantuin untuk nyapu Neng, tapi yang dianggap Pak malah ada yang pergi alasan nggak tahu apalah. Itu jadi timbul ilmunya itu bukan sekali 2 kali, bahkan dengan itu ya sampai 2 tahun 10 tahun. Nah, hal yang seperti itulah yang nanti bukan ke siswa mungkin ya, jadi pada untuk para guru bagaimana cara untuk bisa memaparkan atau mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Imam tadi. Memang sudah sekali ketika memang dia menghukum siswa, ya saya juga nggak pernah kamu harus begini, kita kata lagi lah Bapak, saya nggak pernah hukum, adalah kamu sudah masuk, tapi ingat itu sampai bertanggung. Dan itu semuanya selalu saya lakukan setiap hari lah, termasuk dengan perintah-perintah apa yang disampaikan ke siswa. Ketika memang contoh lah, ya sekarang saya kerjakan untuk pendaftaran lanjutan, ini wah susahnya minta ampun. Neng, ayo kumpulkan hari ini terakhir. Tapi sampai hari ini, sampai saya benar-benar dari suara sampai pagi lagi Pak, nungguan itu. Waduh, mantap. Tapi memang tadi ketika memang hal seperti itu kita harus menghukum, sudah menghargai, maka memang itu sudah coba saya terapkan dari beberapa tahun, sudah pernah saya lakukan untuk siswa ataupun menghukum. Tapi itu tadi kembali lagi, kadang-kadang ditanya timbul dulu Pak, jadi dulu anak-anak kayak sapakin Bu, sampai segitunya maksudnya. Tapi yang kembali lagi tadi, kita kembali ke kitanya. Kalau memang misalkan apa yang disampaikan oleh kami bisa diserap ataupun bisa dipraktekkan oleh kita Bu, terutama yang mungkin itu akan lebih bagus lagi. Apalagi saya coba terapkan di anak saya sendiri Pak. Ketika memang tadi penghukuman tadi, ketika dia pegang HP, otomatis Pak, HP itu penggunanya banyak mudaratnya kalau tidak sama. Artinya ketika dia harus belajar, dia malah chattingan dengan lawan YouTube-nya, dia malah cari itu ditanya kenapa harus seperti bahkan dia bisa maksudnya berani ke HP-nya orang tua. Ya Allah, sampai bingungnya. Tapi yang tadi, ketika memang masih apa namanya? Tapi kalau hukuman, tapi kata Pak Imam jangan ada hukuman. Nanti konsekuensi adanya. Kembali lagi ke zaman dulu, kalau memang seperti itu nantinya zaman sekarang itu banyak apa ya surat adabnya nantinya Pak. Jadi ketika dibilangkan seperti itu malah anak-anaknya melunjak ya. Jadi melunjak. Mungkin itu saja Pak yang perlu disampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi terima kasih yang bisa pikiran dalam guru khususnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Imam nanti kita bisa bergerak dan kita melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Wasam itu bukan pertanyaan, tapi justru sama dengan saya, yaitu berbagi praktik baik, terutama terhadap siswa, bahkan dicontohkan dulu kepada anaknya. Mungkin kalau kita menengok di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan budaya positif seperti sekolah-sekolah yang sudah SMP 1 Subang, biasanya suka ada yang namanya kalimat-kalimat positif yang ditempel-tempel di dinding, di gantungan-gantungan atau pohon. Jadi kalimat positif ya, kayak kalimat tadi nilai-nilai
kebajikan yang disampaikan di sekolah gitu. Jadi nilai-nilai kayak gitu tuh kadang kita ingat gitu, maksudnya kita ingat. Dan mungkin bapak kita pernah ya Pak tes di SMK Negeri Subang, gimana bersihnya, gimana disiplinnya anak-anak di sana. Itu mungkin budaya, karena budaya dan lingkungannya. Nah kita yang saya itu menciptakan budaya itu gitu ya. Jadi budaya itu dan walaupun SMK ya saya tidak mengenal ada bentakan-bentakan, ada apa istilahnya kekerasan dalam hal suaranya yang dikeraskan, ya semuanya tenang gitu. Jadi kita kembali lagi pada diri kita, sama saya masih belajar. Yang penting yang namanya budaya itu harus dibiasakan. Jadi artinya kita harus yang sabar itu tidak sekali, tidak dicoba terus. Kita sabar. Kalau anak itu masih melunjak terus, nah justru kan pertanyaan lalu gimana? Kembali lagi kepada teori kontrol, bahwasanya setiap anak berhak memegang kontrolnya sendiri. Itu tadi ya, sama kita juga berdiskusi dengan guru-guru penggerak yang lain. Pak, gimana Pak? Saya sudah memanggil, sudah berusaha, 1000 cara sudah melakukan, itu intinya kata guru-guru. Kembali lagi, setiap manusia punya yang berhak mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa. Ya itulah intinya. Tadi kita kembalikan kepada diri. Terima kasih Bapak sudah berbagi, sudah ditanya. Nampaknya kita sudah di akhir ya acara pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izin boleh masuk? Boleh, silakan. Oh, Abidin. Silakan duduk, Abidin. Ya, terima kasih. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tahu nggak ya kenapa Bapak manggil kamu? Tahu kan? Kenapa? Karena saya malas belajar dan lulus belajar belajar. Iya. Jadi gini ya, Abidin. Bapak tahu kita tuh kadang ada malasnya, ada jenuhnya, ada ya perasaan-perasaan yang muncul, memang itu perasaan-perasaan yang negatif ya. Tapi apakah dengan cara kamu malas terus kamu keluar, apalagi sampai tadi apa kamu pagar ya? Iya, melompat pagar terus keluar. Ngapain di luarnya? Luar main bola, Pak. Main bola sama siapa? Ada beberapa teman kelas Diajak sama Abidin. Abidin juga. Ada yang tahu nggak gurunya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi tadi ada yang bilang ke Bapak, akhirnya Bapak tahu ya. Ya, terus ya Bapak tahu lah ya. Lagi jenuh ya? Kenapa jenuh belajarnya? Ya sekarang saya jenuh belajar, Pak. Lagi jenuh. Baik, Abidin. Bapak ingin tidak apa-apa ya, tapi Bapak ingin bertanya, apa kalau Abidin lagi jenuh, lagi males, apakah boleh melanggar peraturan dengan melompat pagar, apalagi sampai keluar bermain bola, bolos pelajaran, apakah boleh? Enggak, Pak. Ya, Iya, saya salah, Pak. ya, Maaf. ya. Bapak maafkan. Abidin sudah mengakui kesalahannya, nggak apa-apa. Tapi ada satu hal, Abidin berarti udah merasa bersalah. Iya. Ya. Lalu apa? Apakah Abidin akan mengulangi kesalahan yang sama? Tidak, Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika saya mengulangi, saya sangat malu, Pak. Iya, betul ya, nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama, itu nggak boleh. Apalagi kesalahan yang berbeda pun nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Kita harus terus bersikap baik. Lalu Bapak mau tanya, harusnya sikap yang seperti apa sih yang Abidin yakini? Seharusnya saya bisa menghargai guru dan tetap di kelas dan menyampaikan keadaan belajar saya, Pak. Oh, gitu ya. Harusnya tadi apa? Abidin ngomong ke gurunya. Ngomong apa harusnya? Keadaan belajar Bahwasanya Abidin lagi jenuh belajar. Harus ngomong ya. Iya. Biar apa? Biar ada solusinya. Kalau Abidin ngomong, Pak, saya lagi jenuh, ngomong aja. Biar apa? Biar kita terbuka, biar aku ngobrol, biar guru tahu apa nih masalahnya Abidin. Ya, paham? Nah, terus rencananya Abidin ke depan mau apa? Mau minta izin, mau minta maaf pada guru dan teman-teman saya, Pak. Ya bagus. Saya harus minta maaf ya. Minta maaf ke gurunya, minta maaf ke teman-teman karena sudah menghasut nih ya. Hati-hati menghasut teman-teman untuk bolos sampai melompat pagar, itu sangat ya. Intinya Bapak sangat memahami kondisi Abidin, perasaan yang Abidin rasakan. Yang jelas Bapak sangat mengapresiasi juga Abidin sudah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bapak sangat apresiasi. Bapak doakan mudah-mudahan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi ya Abidinnya. Abidin menjadi lebih baik lagi, belajarnya apa yang Abidin cita-citakan dalam pembelajaran ini dapat tercapai. Kira-kira siap nggak menerima konsekuensi? Siap, Pak. Saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas, Pak. Ya, apapun itu ya, konsekuensinya, apapun konsekuensinya harus siap, karena istilahnya menanggung bertanggung jawab ya atas apa yang sudah Abidin lakukan ya. Oke, silakan Abidin, Bapak izinkan kembali ke kelasnya. Selamat belajar ya Abidin ya, semangat terus, silakan enggak.
Waalaikumsalam. Apakah saya boleh masuk? Boleh, silakan. Ya, Aubrey dulu Kak Aubrey, silakan. Ada apa? Tadi saya kesel Pak. Kenapa? Saya tadi mau minjem bicara Anda, tapi nggak dikasih. Oh ya, setiap orang pasti kesel lah di keluarga seperti itu. Tadi tindakanmu seperti apa? Tadi saya nyobek bukunya Audi ya Pak, tapi sampulnya aja kok. Oh, wajar kalau kamu kesel ya, karena kan posisinya kamu terlambat tadi ya, tidak menulis karena ada kegiatan di OSIS, sehingga kamu tidak mencatat. Kamu pengen niat ya, sudah punya niat pengen menulis catatan ulang, tetapi malah tidak diizinkan sama Aubrey. Bapak sangat memahami perasaan Aubrey, tapi apakah wajar Aubrey marah-marah seperti itu? Enggak Pak, saya salah Pak, saya udah nyobek bukunya Audi ya. Lalu apa yang Aubrey yakini? Saya akan kabar lagi dan lebih menghargai kata yang lain. Ya, bagus ya Aubrey. Lalu rencana Aubrey untuk memperbaiki ya ini keadaan yang seperti ini itu apa rencananya? Saya mau gantiin sampul bukunya Audi dan saya meminta maaf pada Audi. Oke, bagus. Bagaimana ya? Kalau tadi ya Aubrey kan tadi berencana mau minta maaf, mau mengganti sampulnya. Nah, kira-kira perasaan Aubrey setelah mengganti sampulnya, setelah meminta maaf kepada Aulia, kira-kira perasaannya nanti seperti apa? Saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan tentunya lebih sabar lagi Pak, dan menghargai hak milik orang lain. Ya bagus Aubrey, Bapak setuju ya Aubrey harus seperti itu karena tadi setiap orang pastilah melakukan kesalahan dan setiap tindakan juga pasti ada alasan. Jadi tapi tadi kita harus tetap menghargai orang lain ya. Paham ya Aubrey? Setuju? Gimana kalau nanti Aulianya Bapak panggil? Iya Pak. Oke, silakan Aubrey datang kelas lagi ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.